Jadi sebenarnya ini bukan pertama kalinya aku mengalami keajaiban dari berkah sholawat ya teman-teman. Ini sudah nggak tahu keberapa kalinya. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzaliyah. Di video kali ini teman-teman aku mau menceritakan tentang pengalamanku mengalami keajaiban sholawat. Jadi ini aku nggak sedang mengutip dari kisah orang lain, dari kisah keajaiban orang lain, enggak. Ini benar-benar pure dari pengalaman pribadiku sendiri saat ini yang sedang aku alami. Jadi sebenarnya teman-teman, aku itu kan domisilinya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, karena suamiku ada tugas di perbatasan dalam waktu yang lama, yang tidak memungkinkan membawa anak dan istri ke perbatasan, otomatis aku harus pulang ke Jawa. Kan aku pulang ke Jawanya pas di tahun ajaran baru ya, maksudnya di hari pertama masuk sekolah. Jadi benar-benar aku pulangnya itu mendadak tanpa persiapan. Sedangkan anakku sudah harus masuk TK kecil. Nah, namun kendalanya adalah aku nggak ada motor yang bisa aku pakai untuk antar jemput Balkis sekolah. Anakku namanya Balkis ya. Walaupun ada motor, tapi motornya maksudnya dipakai sama keluargaku, sama adikku, sama ayahku gitu. Maksudnya motor yang bisa aku pakai untuk antar jemput anakku itu nggak ada gitu loh teman-teman. Jadi hamin seminggu anakku sudah harus masuk sekolah karena sudah waktunya ya, sudah masuk tahun ajaran baru. Sedangkan di saat itu pula aku hanya punya waktu 1 minggu untuk mendapatkan motor. Terus kalau misalkan mau beli juga budgetnya untuk itu belum ada gitu ya teman-teman. Nah, hamin seminggu sebelum anakku masuk sekolah ini, kebetulan aku juga sedang haid. Tuh, aku haidnya kan 7 hari, jadi pas tuh. Hamin seminggu aku butuh motor, di saat itu pula aku haid 7 hari, pas. Nah, amalan sholawat yang aku lakukan ketika sedang suci dan haid itu berbeda. Teman-teman, kalau sedang suci kan ada beberapa ya, sholawat Maria yang setelah sholat subuh, kemudian sholawat Jibril yang setiap saat, sholawat Jibril 4444, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika sedang haid, yang aku amalkan dari dulu memang, kalau aku haid itu hanya 2, yaitu sholawat Maria yang aku baca 100 kali, yang aku baca setelah mandi, karena haid ya, jadi aku ngamalinnya nggak setelah sholat subuh ya, dan sholawat Jibril yang setiap saat. Jadi aku niatkan selama seminggu itu, aku sholawatan hanya untuk satu hajat. Nggak aku masukkan hajat-hajat lain teman-teman, bener-bener aku fokuskan untuk motor. Jadi mulai dari aku bangun tidur sampai aku tidur lagi, aku baca sholawat Jibril itu di dalam hati setiap saat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Karena kan bener-bener yang mendesak banget ya, kepepet ya. Jadi lupa meleng sedikit aja, aku nggak sholawatan dalam hati, aku langsung inget lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gitu teman-teman. Dan aku masuk sekolah kan hari Kamis. Malam Kamisnya aku belum ada motor. Coba bayangin, itu kan bener-bener sangat amat genting ya. Makin mepet, makin genting, selawatnya makin gak berhenti gitu. Nah, sampai pada akhirnya malam Kamisnya tiba-tiba ibuku bilang, "Dok, Firda mau pulang kampung hari Senin besok. Coba kamu tanya, siapa tahu motornya dia bawa pulang ke sini, ke rumah, maksudnya ke kampung." Aku kaget dong, oh kenapa Firda tiba-tiba mau pulang gitu ya. Aku telepon lah si Firda, aku tanya sama dia. Ternyata kata dia, "Iya kak, aku mau pulang hari Senin besok." Nah, aku nanya tuh, "Kamu motornya dipakai enggak? Ada urusan lagi yang butuh motor enggak di Bandung? Kalau enggak, kamu bisa bawa pulang enggak? Soalnya kakak butuh motor," gitu. Terus dia bilang, "Iya kak, aku udah nggak ada urusan lagi. Besok Senin udah selesai urusanku, motornya aku bawa pulang. Terus aku balik Bandung cuman buat sumpah profesi dan wisuda doang, nggak butuh motor," gitu. Kan ceritanya itu teman-teman, adikku itu sebelumnya nggak ada niatan mau pulang kampung. Jadi aku pikir ya, ya udah mungkin dia sampai wisuda atau barangkali ujiannya, kan namanya ujian itu kan nggak yang satu sidang itu maksudnya ya.
nggak bisa yang satu kali sidang selesai terus langsung pulang tinggal nunggu wisuda kan, enggak ya. Jadi aku pikir dia masih ribet dengan urusannya menyelesaikan perkuliahannya di Bandung. Jadi ya nggak ada terbesit sama sekali aku untuk tanya motor sama dia gitu. Allah menjawab doaku dengan caranya, yang dimana dengan cara Allah aku sebagai manusia nggak bisa menalar, kok bisa ya, kok bisa begini, kok bisa tiba-tiba Firda lulus cepet, kok bisa tiba-tiba Firda mau pulang, kok bisa wisudanya ini begini-begini dan lain-lain sebagainya. Itu semua kan udah diskenariokan gitu teman-teman. Alhamdulillah ya Allah, benar-benar ternyata Allah menjawab doaku di Hamin beberapa jam anakku sekolah. Anak sekolah kan Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari ini kan otomatis bingung tuh aku. Ini gimana kan Senin, motornya baru ada hari Senin gitu. Terus ayahku bilang, nggak apa-apa nanti Kamis, Jumat, Sabtu ayah dulu yang antar. Tuh, ayahku berarti kakeknya anakku ya. Sebenarnya pun ya, walaupun hari Kamis sampai hari Kamis pun aku belum ada jawaban, aku belum ada motor, belum ada kepastian tentang motor, aku nggak apa-apa teman-teman. Karena aku yakin itulah pasti yang terbaik dari Allah. Kan tugas kita hanya berusaha, berdoa, bersolawat, dan pasrahkan, berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lagi-lagi ini adalah berkah dari keajaiban solawat. Bener 7 hari bersolawat, Hamin 7 butuh motor, Hamin beberapa jam diijabah itu motor. Jadi sebenarnya ini bukan pertama kalinya aku mengalami keajaiban dari berkah salawat ya teman-teman. Ini sudah nggak tahu keberapa kalinya. Tapi khusus yang saat ini, yang aku alami saat ini, aku ingin cerita aja gitu ke kalian. Bahwa betul-betul keberkahan dari sholawat itu nggak main-main. Teman-teman, kita mengetuk pintu ijabah, kita mengetuk pintu doa kepada Allah melalui wasilah sholawat. Jadi kalau kita berdoa sendirian nih tanpa sholawat, sebenarnya bisa aja. Cuman kita yang berlumuran dosa ini, rasa-rasanya mau minta sama Allah itu kayak kita masih jauh gitu teman-teman ya. Kita sadar diri akan dosa-dosa kita yang teramat banyak. Dengan fadilah sholawat, kita berdoa kepada Allah dengan perantara Rasul kita, dengan perantara Rasulullah. Dengan itu, harapan kita adalah doa kita cepat sampainya. Satu-satunya amalan yang pasti diterima Allah itu adalah sholawat, teman-teman. Aku yakin teman-teman, kalau aku aja, orang yang berlumuran dosa, orang biasa, ini bisa merasakan keajaiban sholawat bertubi-tubi dan sangat amazing. Apalagi teman-teman semua yang menonton video ini pasti amat bisa merasakan hal yang sama. Baik, sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.